Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Kembali lagi dengan aku Nikman Hidayat. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seseorang yang akan menanyakan 5 pertanyaan yang saya sendiri tidak tahu apa saja itu pertanyaannya tentang kehidupan. Oke, saya nggak boleh nyebutin namanya, juga nggak boleh nge-shoot orangnya, jadi silahkan kepada yang di sebelah saya untuk menanyakan 5 hal terkait kehidupan. Ya, baik, udah siap ya dengan pertanyaannya. Yang pertama, pengen nanya nih tentang fitrah seksual. Oke. Ya, saat ini kan kayak udah bukan rahasia lagi ya. Kayak transgender itu ada di mana-mana. Bahkan di Indonesia sendiri itu ada banyak komunitasnya. Kok berat banget pertanyaannya ya? Di awal udah berat, oke lanjut. Ya kan? Padahal secara agama itu kan ada penolakan. Nah, ya kan? Tapi itu tuh ada gitu. Realitanya mereka itu ada. Nah, menurut kamu ini tuh fitrah, salah asuh, atau penyakit? Oke. Ini banyak banget nih pertanyaannya. Jadi transgender itu menurut kamu fitrah, salah asuh, atau sebuah penyakit? Kalau dicari penyebabnya, sebenarnya itu bisa terjadi berbagai faktor, tapi itu bukan fitrah ya. Fitrahnya manusia cuma 2. Kalau dia lahir laki-laki ya laki-laki, kalau dia lahir perempuan ya udah perempuan. Kecuali memang ada penyakit, misalkan mohon maaf kayak kelamin ganda dan lain sebagainya, harus mengharuskan operasi. Nah, itu beda cerita lagi ya. Tapi karena memang dari awal sudah normal kok, yang ketika laki-laki pengen jadi perempuan ataupun sebaliknya melakukan transgender, itu menyalahi fitrah justru dari kodratnya yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malah dirubah seperti itu. Faktornya bisa, pertama kalau kita bilang salah asuh bisa juga. Jadi orang tua mungkin yang terlalu terkekang dengan anak, akhirnya dia nggak punya kebebasan dalam dirinya, dan ini menemukan kenyamanan di dirinya yang lain. Itu jadi kayak pelariannya dia. Misalkan dia laki-laki, kayak coba aku perempuan, kayaknya lebih nyaman, lebih disayang dan lain sebagainya. Dan kalau lihat dari lingkungan juga mungkin juga bisa. Misalkan dia hidup di, mohon maaf, lingkungan yang kebanyakan orangnya seperti itu, dalam arti seperti itu negatif ya. Jadi dia belum bisa membentengi dirinya sendiri, akhirnya keikut sama pengaruh-pengaruh yang lainnya. Padahal harusnya dari awal itu sudah memiliki benteng yang kuat. Makanya pendidikan agama dan juga asuh yang baik dari orang tua itu sangat penting. Jadi mendampingi sejak dari lahir sampai dia cukup dewasa untuk bisa memahami semuanya. Gitu. Bisa dipahami ya? Itu jawabannya pertama. Next ya. Oke. Pertanyaan nomor 2. Menurut kamu bagaimana sih ciri-ciri wanita terbaik? Ciri-ciri udah agak susah. Pertanyaan ada yang ringan gitu, kayak 1 tambah 1 gitu. Ciri-ciri wanita wanita terbaik. Wah, ini berat ini. Wanita terbaik versinya saya ya. Iya. Wanita terbaik adalah wanita yang ketika dia masih berada dalam lingkungannya, dia bisa menjaga dirinya, dia bisa menjaga nama baik keluarganya, dan ketika dia sudah berkeluarga, dia bisa berbakti kepada suaminya, dia bisa menjadi madrasah utama bagi anak-anaknya, dan juga menjadi ibu yang baik, yang dirindukan, karena surga ada di bawah telapak kakinya. Artinya ini bisa berbagai aspek ya. Kalau kata Kanjeng Nabi kan kita memilih perempuan dari 4 aspek, tapi kalau menurut saya yang utama justru dari akhlaknya. Jadi yang paling utama akhlak dan agama ya, baru yang lain-lainnya seperti. Jadi yang terbaik dari akhlaknya si wanita itu sendiri. Jadi ya itu kayak bisa, kalau dari awal sudah baik, insya Allah semuanya juga akan mengikuti seperti itu. Oke, lanjut.
Oke, pertanyaan ketiga. Yang ketiga. Ya. Cowok itu biasanya curhat nggak sih ke ibu kalau dia lagi deket sama seseorang? Ini general atau ke saya? Kalau cowok lain nggak tahu karena saya nggak hidup di keluarga semua teman cowok saya juga kan. Tapi kalau saya cukup terbuka sih sama ibu, jadi cerita gitu memang lagi deket sama siapa, lagi apa, suka sama siapa, kadang-kadang cerita. Bukan kadang-kadang, emang kayaknya selalu cerita sih. Jadi ibu tahu ceritanya, terus jadi tempat curhat. Jadi kadang-kadang ibu juga kadang-kadang curhat juga perihal banyak hal. Aku juga sama seperti itu. Jadi ada saatnya jadi temen ngobrol, temen curhat. Ada saatnya jadi bener-bener kayak anak sama ibu. Jadi ya seperti itu. Ya saya curhat. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Nomor 4. Apa sih bedanya cinta dan nafsu? Oh itu jauh banget. Itu jauh banget. Kalau nafsu itu kayak keinginan kan, kayak kita pengen seseorang nih. Cuma dalam hal tanda kutip, mohon maaf ya, kayak cuma pengen dianya aja. Dia nggak ada tanggung jawab di situ. Kayak udah deket ya udah gitu aja, nggak. Karena menurut saya ada 3 tingkatan perasaan. Jadi agak panjang tapi jelasinnya ya. Ini berapa menit? Ada suka, ada sayang, ada cinta. Suka itu ketika kita nyaman di dekatnya, tapi masih ada rasa marah, masih ada rasa kecewa, dan masih bisa rasa sukanya bisa hilang. Kalau sayang sama kayak suka tapi lebih tinggi lagi. Dia semarah apapun akan memaafkan. Itu sayang. Kalau cinta itu paling tinggi sih. Kalau menurutku cinta itu dia rela berkorban melebihi dirinya sendiri. Jadi nggak lebih mengedepankan yang lain dibanding dirinya sendiri. Kalau menurut aku cinta itu sebenarnya untuk Allah dan Rasulullah sebenarnya. Kayak cinta Rasul, cinta Allah itu kita rela mati gitu. Cuma kalau manusia kan jarang, saya pun kayak jarang ngomong cinta, bilangnya paling sayang gitu. Tapi kalau cinta jarang, karena menurutku kayak kata-kata yang sakral gitu kalau cinta. Seperti itu. Oke, berarti tingkatannya lebih tinggi dibandingkan 3 hal tadi. Terus kalau nafsu itu cuma pengen fisiknya aja gitu ya. Kayak atau kalau nggak fisik sesuatu lah, intinya kayak mungkin hartanya atau apanya gitu, tapi yang bersifat dunia. Iya, betul sekali. Oke. Pintar. Oke. Pertanyaan terakhir. Oke. Bagaimana cara menjadikan sholat sebagai kebutuhan hidup, bukan hanya sebatas kewajiban? Sholat sebagai kebutuhan, bukan sebagai kewajiban. Jadi dalam kesehariannya pun diniatkan untuk ibadah. Jadi ketika kita mendengar suara azan, ketika kita sesibuk apapun, kita harus ingat kita itu dari mana sih, siapa yang menciptakan kita sih, dan akan kepada siapa kita kembali. Dan kebutuhan itu harus dipupuk dari dini. Kalau saya sih sebisa mungkin membawa semuanya gitu, sebisa mungkin. Tapi kan ada masanya ya, apa yang kita lakukan tidak selalu dinilai baik lah. Ada kadang-kadang anak kalau yang diajak sholat suka marah dan lain sebagainya karena dikira ngekang atau sebagainya. Tapi kalau menurut saya kayak harus gitu, apalagi usia-usia remaja itu harus banget kita dampingi dan kita arahkan. Kita jadi bagian dari kehidupan mereka gitu. Selain dari kita juga harus terus memperbaiki diri. Saya nggak mau bilang saya udah baik, enggak, saya juga masih belajar. Dan apa ya, terutama untuk suatu waktu ya, kadang-kadang nggak selalu tepat gitu, walaupun sebenarnya dari hati juga kurang gimana, makanya harus masih belajar gitu untuk bisa tepat waktu, suatu ada waktiha, walaupun agak susah tapi harus terus dipupuk dan diperbaiki setiap harinya gitu. Oke? Terima kasih, itu 5 pertanyaan yang sudah diberikan dan sudah saya jawab. Sampai jumpa di
5 pertanyaan versi yang lainnya di kemudian hari. Oke, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa senyum, jangan lupa sholat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.